Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa ya, atau kebolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan ya, atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Jadi kali ini temanya yang mau disampaikan untukmu. Wah. Ya, apa sih yang mau disampaikan buat kamu ya? Ini bisa aja yang mau disampaikan ini dari seseorang kah? Dari siapa gitu ya? Bisa dari seseorang atau dari semesta. Nah, beberapa gitu. Oke, aku mulai. Aku shuffle dulu ya kartunya. Kita lihat. Oke. Ini ada kartu Nourish Yourself. Aku ngerasa ini ada energi Capricorn ya. Capricorn. Virgo, Taurus. Ada juga Aquarius ya. Aquarius, Libra, Gemini. Itu oke. Ada juga ini Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ini strong sih Pisces ya. Pisces, Leo, Sagittarius, Aries. Tapi strong itu sih tadi. Jadi bisa energi aja. Ini banyak banget sih zodiaknya. Aku ngelihat yang mau disampaikan untukmu, say. Di sini semesta mau ngasih tahu, ada loh seseorang yang dia itu tumbuh perasaannya ke kamu, ya. Ada seseorang di sini yang dealing dengan kamu, perasaan dia tumbuh ke kamu, perasaan suka, sayang, cinta, bahkan kalau dia rindu ya, misalkan kalian gak ketemu atau gak bicara, ya tumbuh gitu perasaannya. Itu sih. Bahkan ya dia ngerasa kamu semakin berharga buat dia. Gitu. Jadi kayak ya mungkin di pikirannya kamu tuh semakin hari semakin berarti, semakin berharga. Makanya dia semakin besar perasaannya ke kamu. Ini beberapa ada yang baru sadar kalau cintanya tumbuh ke kamu. Tapi ada juga yang kayak ya dia udah tahu dia cinta sama kamu tapi dia tidak berbuat banyak. Ya akhirnya dia nyerah gitu, dia ngaku ya iyalah, udahlah gitu, memang aku bucin sekarang sama kamu. Nah ada yang gitu. Jadi ya dia nggak nyangka lah kenapa bisa seperti itu. Mungkin di sini beberapa dari mereka memang ngerasa kehilangan ya. Jadi kalau ada seseorang yang kehilangan kamu, terus semakin hari semakin dia rindu, itu tandanya kan kamu semakin berharga. Nah itulah yang udah dia sadari gitu. Mungkin beberapa kalian karena kamu pernah memberikan kasih sayang ya, kamu pernah melakukan yang terbaik untuk dia, atau ya kamu tuh orangnya asik ya menurut dia. Jadi dia seneng nih sama kamu. Jadi kalau ya nggak ketemu, nggak kontak ya kehilangan aja gitu. Dan di sini
eh Semesta bilang juga, ya, beberapa dari mereka ini ada yang kurang sehat ya. Atau memang dia pengen bilang ke kamu gitu. Mungkin ada seseorang yang memang mau menyampaikan pesan, ya aku lagi kurang sehat loh, aku lagi terpuruk. Nah, ada yang gitu, mungkin sakit ya. Atau memang dia lagi stres aja gitu. Ini orang lagi banyak pikiran. Jadi pengen gitu dia menyampaikan ke kamu. Aku lagi terpuruk di sini, aku lagi sedih di sini gitu. Kamu kok nggak ada sih? Nah, kayak gitu. Ya terlepas dari siapa ya yang membatasi komunikasi, tapi intinya dia pengen bilang gitu. Kamu kok nggak ada gitu. Kok nggak ada chat dari kamu dan sebagainya. Terus ya di sini dibilang kamu dengarkan intuisimu ya. Mungkin semesta nyampein itu juga ke kamu. Kamu dengarkan intuisimu. Adakah yang memanggil namamu? Gitu. Jadi ini relate banget dengan yang aku bilang. Dianya di sana sedang tidak baik-baik saja. Terus dia menyebut atau memanggil namamu. Terus semesta ngasih tahu, lu denger intuisi nggak? Nah, lu ngerasa nggak dia manggil nama lu? Nah, kayak gitu. Kamu ngerasa nggak orang ini menyebut nama kamu? Atau ada nggak sih kontak batin yang kamu rasakan? Kayak kamu merasa, ya firasatmu nggak enak tentang dia. Nah, coba kayak gitu. Kamu dengerin intuisimu ya. Memang dia di sana tidak baik-baik aja, gitu. Terus, di sini yang mau disampaikan juga ya sadar gak sadar, sebenarnya aura kamu semakin positif dan semakin banyak orang yang terpukau sama kamu. Atau setidaknya ya, sekarang itu mulai banyak yang penasaran sama kamu gitu. Beberapa kalian ya, kamu tuh banyak dikepoin orang ya, walaupun kamu gak ngerasa atau sadar gak sadar gitu kak. Ya terkhusus kalian juga yang, ya kamu kan sibuk nih nonton tarot gitu. Atau kamu seringnya lihat tarot aja, kamu nyaman nyari pencerahan gitu, nyaman dengan perjalanan spiritual. Tapi di luar sana orang-orang nyari kamu ya, banyak yang penasaran nih. Atau ya sebenarnya makin banyak yang suka sama kamu, makin banyak yang kepo, kayak lu Yolanda kemana aja gitu, atau gimana ya kabar lu Fernando. Nah, ada yang kayak gitu ya, adalah yang penasaran. Ini bisa temen ya, bisa saudara, keluarga, atau dia. Nah, dia penasaran banget sama kamu. Jadi ini satu persatu akan mendekati kamu ya. Bisa aja dia salah satunya yang akan mendekat, yang energinya kayak mencari kamu, mendekat ke kamu. Kamu bisa rasakan itu. Kamu bisa kan ngerasain ada seseorang yang kecarian kamu. Nah, satu persatu lagi akan datang lagi nih. Nah, entah siapa nih ya, yang tadinya merasa kamu nggak penting-penting banget, tapi sekarang kamu jadi pusat perhatian. Kayak kamu dicariin gitu. Banyak sih yang kayak, mereka kalau ngeliat sosmed mereka tuh kayak, ini kemana ya si Rosalinda? Ini kemana ya si Sergio, kok ini ya kecarian aja gitu kitanya. Nah, ada yang kayak gitu. Cie. Coba ajak mereka di sini aja nonton tarot gitu. And then ya di sini semesta mau ngasih tahu kamu memang bertumbuh ya. Mau kamu ngeh atau enggak, kamu sebenarnya sudah bertumbuh secara spiritual. Kamu udah tahu kan jati dirimu, kamu udah tahu kan gimana menghadapi hidup ini, gimana menghadapi koneksimu dengan seseorang. Nah, ya kamu udah terlatih lah, gitu. Ya sekitar apa ya, berapa persen gitu kamu udah terlatih. Jadi kamu udah bertumbuh menjadi jiwa yang baru, jiwa yang lebih baik. Ya selama kamu mencari pencerahan,
energi toksik kamu tuh udah dibersihkan. Kamu udah didetox sebenarnya. Jadi auramu kebanyakan positif. Kalau aura kamu positif, kamu itu seperti cahaya. Cahaya yang dicari orang-orang gelap ya. Jadi orang-orang di sekitar kamu yang masih hidup dengan standar duniawi atau mereka masih dalam kegelapan ya, mereka kan jadinya memusatkan perhatian ke kamu yang sudah bercahaya. Karena sudah banyak pencerahan, jadi kamu kan cerah gitu. Termasuk dia ya. Ya, aku rasa seperti itu. Jadi mereka-mereka ini atau dia yang selama ini nggak terlalu menyadari kebaikanmu, akhirnya sadar gitu. Kebaikan kamu tuh nyata. Kebaikan kamu pantas diakui. Kayak gitu. Ya ini bagus sih. Oke. Mau minum dulu kak? Minum dulu sana. Kita lanjut ya. Di sini aku ngelihat ya, ada seseorang juga pengen menyampaikan ke kamu. Aku tuh di sini ya, atau ya dia di sana kan, tapi dia pengen sampaikan ke kamu. Asal kamu tahu aja, aku kalau sama kamu kan lebih seringan kamu bahagiain aku. Lebih sering kamu yang membahagiakan aku kalau aku sama kamu. Tapi kalau aku sama yang lain, aku fokus ke yang lain, aku malah fokus bahagiain mereka. Aku mau dipengaruhi ini, itu, dikendalikan ini, itu. Nah, ya aku sedih sih sebenarnya. Ternyata kalau sama kamu sih, hidup bagaikan di surga ya. Jadi sekarang yang aku jalani ini kayak di neraka. Dia ngerasa gitu. Pengen bilang lah ke kamu gitu. Aku kira semua jalan yang aku pilih atau keputusan yang aku ambil ini akan membahagiakan. Ternyata enggak. Malah aku kehilangan diriku sendiri. Apalagi aku kehilangan kamu. Sakit banget gitu. Ini orangnya keras sebenarnya ya. Keras nih, rada-rada tegaan, kejam. Tapi dalam hati kayak Hello Kitty. Ini hatinya rapuh banget sebenarnya. Dia pengen nyampein ke kamu. Kamu pikir aku bahagia gitu ngeblok kamu? Atau kamu pikir aku bahagia gak bicara sama kamu? Enggak lah. Ini hatiku hancur-hancuran banget. Nah, ada Aquarius ya. Aquariusnya strong. Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Strong banget nih Aquarius, Scorpio ya. Capricorn, Pisces, Cancer, Taurus, Gemini lagi ya, Libra. Ada fire, Leo, Sagittarius, Aries. Jadi ya kalau mengatakan langsung kan dia nggak sanggup sebenarnya. Ini entah siapa ya. Ya aku rasa bisa aja satu orang. Tapi bisa aja ini kamu lebih dari satu orang di linknya. Maksudnya beberapa kalian bisa di link dengan lebih dari satu orang ya. Tapi beberapa hal atau beberapa karakter tadi itu bisa aja dalam satu orang kan. Gitu. Jadi pengen sih dia menyampaikan, aku bisa berbuat kejam atau tega itu karena aku pengen selalu terlihat kuat. Aku gak mau terlihat lemah di mata kamu, di hadapan orang. Aku gak mau terlihat lemah. Itu sebenarnya mengikuti egoku ya, mengikuti kerasnya aku tuh ya menyiksa diriku sendiri sih gitu. Ini entah siapa juga, mungkin gak hanya tentang dia, bisa aja ada teman
entah teman lama atau orang lama atau yang baru atau rekan kamu, teman, keluarga atau siapa. Ini ada yang ngerasa ya setelah saya menyakiti kamu, sakit hati saya gitu. Ada yang ngerasa gitu, Kak. Kok gue bisa nyakitin elu ya? Padahal elu tuh baik orangnya gitu. Kenapa gue kayak gini? Ada yang mungkin ini menyesal sebenarnya ya. Menyesal telah menzolimi kamu. Bisa siapa aja, Kak, ya. Aku ngelihat di sini memang ada seseorang ini, ada yang teman kah, keluarga atau siapa. Bisa rekan kamu ini, gitu. Ya. Kemudian di sini yang ingin disampaikan ya. Teruntuk kalian yang udah menunggu menanti-nanti begitu lama ya. Ada yang sampai bertahun-tahun ya, beberapa atau berbulan-bulan lah, atau menurut kamu tuh udah lama rasa sakit hati ini atau kecewa sama seseorang ya, atau ya kamu sempat merasa putus harapan, atau kamu ngerasa ya gue udah nggak ngarep lagi. Nah di sini semesta akan kasih harapan buat kamu gitu, karena ini beberapa kalian memang orang itu kembali ke kamu untuk komitmen sama kamu, tapi ada juga yang lain yang mau komitmen sama kamu. Bisa juga tentang ya ya kamu perlu waspada lah ya, entah siapa yang kembali kamu perhatikan ini tulus atau modus. Terus kalau dia kembali, apakah dia memihak sama kamu atau yang lain? Karena ini aku ngerasa ada energi childish ya, kekanak-kanakan. Bisa aja hari ini dia bilang A, besoknya Z gitu. Bisa aja nanti dia muncul ngasih harapan tapi nanti mengecewakan lagi. Aku rasa gitu. Dan ini ada orang yang memantau kamu terus ya. Entah siapa ini ya. Aku rasa dia family man atau family woman ya. Entah dia orang yang lumayan loyal sama keluarga, atau ini yang punya keluarga. Jadi kamu rasa nggak mungkin lah lagi dia cari aku, atau kayaknya nggak mungkin lah dia memperhatikan aku lagi, cari tahu aku lagi, kayaknya enggak deh gitu. Tapi ternyata dia cariin kamu, dia cari info kamu gitu. Jadi kalau di sosmed dia searching tuh nama kamu, mana ya sosmedmu, kok di private sih. Nah kalau kalian private, tapi kalau kalian publish gitu ya, kamu publish, kamu publikasi akun kamu ya dia pengen lihat sih sosmed kamu, atau ya kamu update lah biar aku tahu kamu kayak gimana. Nah kayak gitu, pokoknya ada yang cari tahu kamu gitu sih, say. Ini entah siapa ya menurut kamu dia udah bahagia, dia udah fokus gitu sama yang lain, sama keluarganya atau apa. Tapi di sini masih aja dia mikirin kamu, masih kepoin kamu, gitu. Bisa juga di sini ada seseorang yang mau bilang, aku harus sembunyi-sembunyi cari tahu tentang kamu. Soalnya ada si itu yang mengendalikan aku, atau ada yang mengawasi aku. Nah, dia pengen bilang gitu. Siapa ini ya? Gitu. Ada yang seseorang pengen bilang, aku pengen banget sih bicara, atau aku memperhatikan kamu kok diam-diam. Cuma aku harus hati-hati karena aku diawasi. Gitu. Ini ada juga teman lamamu ya, entah kenalnya dulu banget ya, itu mau mendekat ke kamu. Kan aku tadi udah bilang kan, satu persatu akan datang mendekat. Entah tiba-tiba kepoin kamu. Coba kamu sekali-sekali update. Ya mana tahu jumlah like kamu banyak, yang lihat story status kamu banyak gitu. Itu pada penasaran sama kamu. Ya say. Makan dulu kak. Makan ya, yang belum makan. Nah, di sini aku ngelihat
ada seseorang yang dia rasa hidup aku tuh nggak cukup loh tanpa kamu. Ada yang pengen bilang gitu. Aku bisa sama si ini, aku bisa sama si itu, aku bisa mendapatkan ini itu, ya. Menurut aku bisa lah gitu. Tapi tetap aja aku ngerasa ada yang hilang, ya. Kayak kurang lengkap aja. Ya, ternyata kamu gitu yang nggak ada. Ya, ada yang gitu. Ya, dia lumayan stres. Bahkan ini ada yang depresi ya, ada yang frustasi sebenarnya. Frustasi banget. Ini terutama kalian yang udah sulit diakses ya. Udah sulit dia melihat jejak langkah kamu. Ya kamu di sini terus nonton tarot kan. Dia kan nggak tahu gitu. Jadi gimana dia mau akses kamu? Jadi sedih aja gitu. Gue harus nyariin lu kemana gitu. Ya nyariin kamu tuh bukan langsung mau diajak komunikasi, enggak kak. Tapi lebih kayak ya biar aku tetap tahu info mengenai kamu. Tapi kayak udah sulit sekarang gitu. Oke, baiklah. Ini ada Cancer ya. Cancer sedang gencar-gencarnya. Ngapain Cancer ya? Atau ada yang gencar ke Cancer? Terus ini ada Aries ya. Aries sudah mulai baper atau ada yang baper sama Aries ya. Karena kehilangan. Ini bisa vice versa. Terus ada yang kepo di sini ya. Sama Pisces atau Pisces yang kepo. Ada Scorpio ya. Gitu. Ada yang takut ini Libra, Gemini, Aquarius ya. Takut kamu pergi gitu. Atau vice versa. Ya, gitu. Kalau Capricorn, Taurus, Virgo, ya ini ada yang kebingungan atau ya ada yang bingung dengan elemen itu ya. Bingungnya mungkin ini cinta bersegi-segi. Jadi rumit say ya. Ya gitulah cinta. Sebenarnya cinta itu nggak salah. Yang bisa bikin salah cara kita menyikapinya ya. Karena cinta itu kan nggak bisa memilih. Lu jatuh cinta sama ini emang bisa milih gitu kan? Enggak. Kadang dipikir-pikir, ngapain gue jatuh cinta sama dia? Yang lebih dari dia banyak gitu, say ya. Tapi ya itu cinta kan nggak bisa memilih kak ya. Cuma cara kita menyikapi itu loh harus pas gitu. Contoh, ini gue cinta sama nih orang, kenapa ya? Apa karena sekedar anugerah doang? Karena cinta itu anugerah ya. Apa ini anugerah buat dimiliki atau enggak? Apa ini anugerah karena gue sedang diuji atau enggak? Nah, kayak gitu. Kan ada cinta yang berupa ujian ya, godaan. Itu yang harus disikapi dengan baik. Jadi, apa ya? Semuanya itu ya terjadi begitu aja memang. Tapi kita harus bijak, terutama kamu kalau udah lebih spiritual. Kamu kan udah paham segala sesuatu yang terjadi itu ya nikmati prosesnya, bukan hasilnya. Kalau kita masih menuntut hasil ya, kita masih berpikir secara duniawi. Karena yang menuntut hasil itu adalah ego kita. Nah, gitu. So, ada seseorang di sini yang merasa aku mau sama kamu. Sebenarnya aku mau bilang ya, aku tuh sebenarnya mau banget sama kamu. Pengen sih sama kamu. Tapi kan gitu. Gak mudah. Kadang aku mikir, nanti aku menyakiti ini atau kamu yang nanti tersakiti. Terus aku mikir, ini dosa enggak? Ini karma enggak? Nah, ada yang mikir gitu. And then ya di sini ada yang memang ya mau gimana ya, cuma kamu yang bisa diandalkan, makanya aku manfaatkan kamu. Nah, ada yang pengen bilang gitu,
Ini ada Leo ya, mungkin Leo sering dimanfaatin atau vice versa ya. Kasian banget Leo ya. Sehat-sehat ya Leo. Ya entah Leonya yang kayak gitu, ini bisa kebalik, ada Sagittarius juga gitu. Jadi gitu sih kak. Mungkin kamu ngerasa nih orang manfaatin gue aja, dia kalau lagi butuh perhatian dia capernya ke gue, dia cari perhatiannya ke gue. Kalau udah nggak perlu ya gue nggak dianggap. Atau nih orang butuh duit aja atau gimana ya, butuh sesuatu dari kamu, habis itu nggak kelihatan lagi. Nah, dia pengen bilang sebenarnya memang aku salah ya, bahkan di sini ada yang memang ya aku minta maaf lah gitu. Dia mau bilang maaf itu kan karena dia sayang sama kamu, tapi ya itulah, dia bingung harus ngasih alasan kayak gimana lagi ke kamu. Pada intinya ya memang kamu yang bisa diandalkan. Ya aku bersyukur mengenal kamu. Aku merasa kamu tempat berlindung. Jadi kalau aku kenapa-napa aku ke kamu gitu. Tapi aku nggak bisa atau belum bisa menjanjikan apa-apa ke kamu. Tuh. Oke. Jadi ya begitulah. Lumayan ribet sih ini kalau aku lihat ya. Aku lanjut. Oke. Aku shuffle lagi ya. Oke. Yang mau ke toilet, toilet sana kak. Oke. Nah, ini ada Aquarius lagi ya, Libra, Gemini, ada Sagittarius, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, strong sih Scorpio-nya ya. Ada Pisces, Cancer, bisa energi aja. Jadi ini Capricorn muncul di bottom of the deck-nya ya. Strong juga nih Libra, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus lagi ya. Ada apa nih? Ada Aquarius lagi, Leo. Tapi ini bisa energi saja. Nah, jadi di sini semesta ngasih tahu, ya kamu bisa aja merasa atau kamu menilai seseorang yang dealing dengan kamu ini, ya dia tuh jahat atau dia tega, dia kayak ya kok bisa sih dia cuek gitu ya, egois gitu, dia kejam menurut kamu. Tapi di sini semesta mau sampaikan, dia udah terima kok ganjarannya. Dia udah terima efeknya. Efeknya yang aku lihat di sini, dia merasa gelisah. Dia merasa susah tidur. Dia merasa seperti orang yang terus-menerus dihantui oleh bayang-bayangmu. Padahal kamu gak mau kan menghantui dia. Kamu kan bukan hantu ya. Kamu ada ghosting gak? Gak ya? Atau dia yang ghosting. Nah, kan kalau dipikir-pikir, misalnya nih dia yang ghosting, dia yang hantu. Nah, harusnya kan ya dia menghantui gitu, tapi malah dia yang dihantui oleh bayang-bayangmu. Ya ini kan energi dari semesta buat dia. Mungkin semesta menghajar dia, memberi ganjaran ke dia kalau dia itu harus introspeksi diri. Nah, seperti itu. Makanya aku rasa di sini ada siklus dia yang kayak awalnya itu gue cuek, gue bodoh amat, udah males gak usah lah dipikirin, atau ya gue gak perlu kan ngelakuin apa-apa sama lo, ada yang kayak gitu.
Cuma pada akhirnya di sini dia kembali lagi mengingat kamu. Terus dia mau bodo amat lagi ya, dia ingat lagi nanti sama kamu. Jadi orang ini mau coba lari, nggak bisa gitu. Kakinya kayak udah ditarik gitu sama semesta. Atau ini daya tarik karma. Jadi dia tuh nggak akan bisa melangkah sejauh apapun yang dia inginkan. Kalau dia tidak menebus kesalahannya ke kamu. Bisa aja nih orang ya besoknya gue cuek lagi, gue bodo amat lagi. Nah lusanya dia ingat lagi sama kamu. Besoknya dia mau bodo amat lagi ya, besoknya lagi dia ingat lagi sama kamu. Jadi nggak akan bisa orang ini lupa sama kamu kalau dia belum menebus sesuatu ke kamu. Ya, siapapun ini ya yang bersikap egois. Pada akhirnya dia akan drop down, sakit. Bahkan di sini ada kematian ego, ya. Ada kematian ego di sini. Ya mungkin kalau dia punya ego yang besar, itu ego lama-lama mengecil sampai egonya benar-benar mati, ya. Egonya yang mati ya. Gitu. Aku ngerasain banget kematian ego yang di sini murni dia jadi ngerasa ya aku tahu sih aku nih nggak bener ya gitu, aku harus berubah ya. Nah udah ada yang merasa gitu. Ini bisa mungkin kamu rasakan ya di awal tahun nanti, atau mungkin di akhir tahun ini dia merenungkan semuanya. Jadi kan kalau orang udah akhir tahun gitu ya, akhir tahun ini orang-orang kan suka merenung ya. Nah salah satunya dia ini, mungkin pada akhirnya dia akan membuat keputusan untuk berbuat sesuatu ke kamu, supaya ini jadi resolusi dia di tahun depan gitu. Oke. Sorry ya berisik. Kita lihat lagi ya. Dan aku ngerasa di sini semesta mau sampaikan juga ya, atau dia tuh pengen ngomong ke kamu kayak ya sebenarnya banyak rasa kehilanganku selama ini. Kayak aku bisa begini karena aku kehilangan kasih sayang orang tua selama ini. Aku kehilangan energi positif selama ini. Ada juga yang ini memang dia kehilangan siapa gitu, atau ya ada masalah gitu di keluarganya, di kerjaan, atau di lingkungannya. Pengen sih dia ngomong kayak gitu. Aku pengen curhat deh. Curhat dong. Nah, ada di sini yang pengen banget sampaikan, aku pengen curhat sama kamu. Kangen deh cerita-cerita sama kamu. Tapi kamu mau lagi nggak ya gitu. Gimana ya? Aku segan gitu, aku nggak enakan. Kan aku yang bikin salah, terus aku nggak tahu memperbaikinya. Nah, ada yang gitu. Lucu sih ini. Ini ada adik-adik ya, beberapa jiwanya kekanak-kanakan. Nah, dia sekarang respect banget sama kamu. Kayak aku bilang tadi, ada yang cintanya tumbuh ke kamu ya. Dia juga bingung kenapa gue makin sayang sama lo. Dan di sini memang ada malaikat yang menuntun dia ya. Mungkin ini spirit guide-mu, malaikat penjagamu yang terhubung dengan dia juga, atau kalian ini sama-sama punya malaikat penjaga, atau memang kalau ini koneksi spiritual ya, ada malaikat yang menjaga kalian dan itu menghubungkan batin kalian satu sama lain. Jadi ya, kamu kan keinginan kamu dalam hati, aku pengen banget dia berubah. Aku pengen banget dia berkaca denganku. Aku pengen dia ngaca gitu. Supaya dia sadar kalau dia itu harus menjadi lebih baik. Nah, itu kamu ngomong dalam batinmu aja, itu disampaikan malaikat ke dia. Jadi dia punya kesadaran sekarang. Kayak orang yang semakin sayang sama kamu. Tapi untuk seseorang seperti ini, emosionalnya nggak stabil ya, nggak cepatlah berubahnya. Ini butuh waktu ya, butuh proses. Oke, aku kasih ciri ini huruf sama wilayah ya. Huruf dan wilayah nanti next time. Oke, selanjutnya kita bahas begini lagi nanti. Sekarang aku langsung ke huruf ya.
kebanyakan. Oke lah, kebanyakan say. Ini ada P, B, L, H, V atau V ya, T, E, I, G, U, M, R, O, Y, Q, D, W, S, Z, N, F. Oke, sekarang wilayahnya ya. Wilayah dia berkaitan atau kamu ya. Oke. Probolinggo, Palembang. Wah, Bogor. Banjarmasin, cie. Banjarmasin. Ada Papua, Wonosobo. Wah. Oke, ada Bengkulu. Bali, mungkin ada yang pengen ke sana ya. Mataram. Garut. Pontianak. Brunei Darussalam, Gorontalo, Pekanbaru. Terus ada Sumedang, Gresik, Cianjur. Wah, Cianjur. Ada Sidoarjo, Situbondo, Medan, Medan. Ada Malang. Wah, ada Turki. Oke. Amerika, mungkin ada pengen ke Amerika. Ada Kendari, ada China, ada Tegal. Wah, Bandung. Oke. Ambon, Kediri. Oke. Cilacap, bottom of the deck. Malaysia. Oke. Mungkin beberapa ada yang relate, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.